Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan kakek Tata di Kata Edu Channel. Pada kesempatan ini kakek akan coba membahas mengenai penurunan teorema Pitagoras dengan menggunakan segitiga sebangun. Tapi sebelumnya dimohon untuk like dan subscribe supaya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Untuk itu kita lihat videonya berikut ini. Pembuktian teorema Pitagoras menggunakan segitiga sebangun. Ini perbandingan yang pertama. Ini segitiganya ya. Ini titik A, titik B, titik C, titik D. Ini tegak lurus, kemudian yang ini juga tegak lurus, C, B, D. Kemudian di sini kalau misalnya sudut A ini berapa ini? Kan kalau pada segitiga siku-siku jumlah sudutnya 80 dikurangi 90, yang ini tinggal 90 kurang A adalah di sini 90 kurang A. Di sini kasih juga 90 dikurangi A adalah 90 kurang A. Jadi di sini adalah ini 90 kurang A, ini tegak lurus, ini A, berarti ini 90 kurang A, ini tegak lurus, berarti yang di sini adalah A. Nah, kalau kita lihat di sini ada berapa segitiga ya? ADC yang paling kecil, BDC dan ABC yang paling besar. Ada 3 segitiga. Kalau untuk sudutnya, sudut A tegak lurus 90 kurang A. A tegak lurus 90 kurang A. Yang ini juga, ini kan 90. A ditambah 90 kurang A, jadi tinggal 90. Ini 90 kurang A, ini A. Jadi semua sudut yang bersesuaian besarnya sama, maka ketiga segitiga ini disebut sebangun ya. Kita bandingkan ya. Nah, yang ini yang segitiga yang kecil dengan yang besar, yang ini tahu paling besar. Nah, yang ini kita bandingkan ya. Untuk membandingkannya, untuk menentukan sisi yang bersesuaian, patokannya dihadapi dengan sudut yang sama. Seperti yang ini, AC banding mana pada segitiga ABC yang besar di sini. Baik, yang kecil dulu. AC bersatu ya, per. Nah, ini kan dihadapi sudut 90 derajat, di sini juga sama dihadapi sudut 90 derajat. Berarti per AB sama dengan yang ini, AD dihadapi sudut A per yang besar, berarti per AC. AC-nya kalikan, kali silang. Berarti AC kuadrat sama dengan AD yang ini dikali AB. Tuh. Yang kedua. Perbandingan yang kedua ya. Ini masih segitiga yang tadi. Segitiga siku-siku. Jadi A, B, C, D. Nah, itu. Kita bandingkan dengan segitiga yang agak besar ini. Berarti yang ini sudutnya harus 90 ya. Kemudian yang ini juga harus 90. Di sini besar sudutnya 90 kurang A. Yang ini 90, berarti ini A ya. Nah, segitiga yang agak besar dengan yang besar ya. Nah, selanjutnya perbandingan yang kedua. Dari sini BC dihadapi sudut siku-siku per, di sini kan dihadapi sudut siku-siku BA sama dengan ini dihadapi sudut 90 kurang A, BD per ini BC. Jadi BC kuadrat sama dengan BD kali BA itu. Kemudian selanjutnya perbandingan 1 dan 2 digabungkan. Ini segitiga masih yang tadi, ini titiknya. Kemudian dibuat tegak lurus. D. Ini A, B, C, D. Ini tegak lurus, yang ini juga tegak lurus. Ini A. Di sini 90 kurang A. Ini 90 kurang A dikarenakan 90 kurang A. Di sininya A, ini 90. Jadi ada 3 ya. Perbandingan yang pertama tadi
perbandingan yang satu dan kedua, membandingkan dari yang kecil dengan yang paling besar, kemudian yang keduanya yang segitiga yang sedang ke segitiga yang besar. Nah, ini tadi yang pertama adalah CA AC ya, AC kan ujung di sini sama dengan AC kuadrat sama dengan AD ke sini kali AB gitu. Yang kedua ini BC kuadrat sama dengan ke sini BC berarti BD kali BA itu. Ini kan AC kuadrat ditambah BC kuadrat, AC kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan AD kali AB tambah BD kali BA sama dengan ini yang AB kali BA disatukan ya, jadi AB kurung ini AD ditambah BD gitu. AB ya, ini AD ditambah BD, nah gitu, kalikan jadi AB kuadrat. Nah, maka AB kuadrat sama dengan yang ini AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Alhamdulillah selesai. Demikian tadi penjelasan dari kakek, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.